Lanjut malih, wa zayyanal anbiya bi Muhammad SAW, dan Allah itu menghiasi para nabi dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya nopo? Nabi Muhammad itu sempurna, ngoten lho, melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, karena sebagai penutup para nabi. Bukan dihiasi itu bukan berarti apa ya, mungkin bajunya Nabi Muhammad bagus-bagus, lebih bagus dari bajunya nabi-nabi dahulu, atau mungkin lebih tampan dari nabi-nabi dahulu, mungkin niku nggih, lebih tampan mungkin, karena memang Nabi Muhammad itu paling tampan. Katanya Nabi Yusuf tampannya pinten? Setengah dunia, seperempat dunia. Iya, Nabi Yusuf seperempat dunia, Nabi Muhammad setengahnya. Nah, ya iya dong, kita kan umatnya Nabi Muhammad, harus bela Nabi Muhammad lah, masa bela Nabi yang lain? Ya tetap dibela Nabi yang lain, tapi tetap kita umatnya Nabi Muhammad. Nah gitu. Makanya Nabi Muhammad itu adalah istilahnya secara akhlak, ciptaan, mukjizat dan lain sebagainya itu melebihi dari nabi-nabi yang lain. Makanya istilahnya Nabi Muhammad itu sebagai penghias nabi-nabi yang lain. Kalau ada nabi-nabi yang dulu yang istrinya malah kena adab, yang dicoba sampai Nabi Ayub dicoba sampai penyakitan lama bertahun-tahun, anak-anaknya meninggal, istrinya lari dan lain sebagainya, hartanya habis. Bahkan Nabi Yusuf pernah dipenjara dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Nabi Muhammad itu pol diboikot. Diboikot itu tidak diajak berdagang, jadi dia kayak dikucilkan, tidak sampai dipenjara atau apa ya istilahnya. Nabi Muhammad itu perang juga tidak sampai terbunuh, tidak seperti nabi-nabi yang lain, karena memang beliau sengaja dibuat seperti itu sebagai penghiasnya para nabi. Wa zayyanal ayyama biyaumil jum'ah, dan Allah itu menghiasi hari dengan hari Jumat. Maksudnya apa? Hari Jumat itulah kita difokuskan, seakan-akan ngoten nggih, dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, hari Jumat itu. Kalau dulu kalau saya di Arab dulu liburnya kan hari Jumat. Sami kalih Malaysia. Malaysia itu liburnya hari Jumat. Entah Jumat Sabtu atau Kamis Jumat, kan ngoten nggih. Nah, di mana? Di Malaysia. Jadi hari Ahad itu hari pertama. Kalau Indonesia kan boten. Hari pertama hari Senin, kan ngoten nggih. Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu nanti perdebatannya panjang nih, Gus. Awal kemerdekaan dulu gimana, penetapannya gimana, wis panjang lagi nanti ngoten nggih pembahasanipun. Nah, kenapa Allah itu menciptakan hari Jumat? Maksudnya di sini adalah Allah itu sengaja mengkhususkan hari Jumat sebagai hari yang spesial. Nah, dari malamnya, kemudian paginya, kemudian siangnya, kemudian sorenya, itu banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan hari Jumat. Nah, sampai kiai ini mesti cerita nggih sunah Rasul malamnya baca Al-Kahfi, baca Yasin, paginya apa amalan yang lain baca, banyak sekali ya di situ nggih. Nah, makanya dengan kekhususan amalan-amalan seperti itu yang dianjurkan dari hadis-hadis Nabi itu, Allah itu seakan-akan menghiasi hari dengan hari Jumat. Bahkan sholat duhur pun itu diganti dengan sholat Jumat. Nah, kemudian selanjutnya wa zayyanal layali bilailatil qadar, dan Allah itu menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini kalau kita baca versinya banyak sekali, ngoten nggih. Bahkan ulama itu sudah bikin rumusnya. Kalau mulainya
puasa itu hari Selasa, nanti jatuhnya malam berapa. Kalau mulainya hari Senin, puasanya jatuhnya malam berapa. Nah masalahnya di Indonesia beda-beda. Kemenak itu menentukan hari ini, Muhammadiyah besoknya. Nah, ngoten. Atau kebalikannya. Terus yang benar yang mana Lailatul Qadarnya kan ngoten akhirnya kan di sini. Nah, maka dari itu di sini intinya Lailatul Qadar itu juga malam spesial. Nah, ngoten nggih. Lailatul Qadar itu adalah malam spesial yang tidak pernah dikasih Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ngeten nggih. Apa namanya? Saya banyak dapat cerita, ngoten nggih, cerita misalkan siapa ulama seperti Imam Nawawi. Kalau di saya sekolah dulu di Yaman itu ada namanya Syekh bin Basri, Muhammad bin Basri As-Saghaf, itu Habib ya. Nah, maksudnya pinter gitu. Jadi Imam Nawawi kan pinter ya. Imam Nawawi itu pinter dan sebagainya karena beliau menjumpai Lailatul Qadar. Ya kalau jujur mawon, Pak Andi napa istilahnya jumpai Lailatul Qadar ya mesti. Tapi saya tidak tahu kalau pas itu Lailatul Qadar. Nah, betul. Lah jumpai kan mesti nggih. Maksudnya jenengan kan hidup ketika itu. Entah jenengan sare napa jenengan traweh napa jenengan napa. Tapi ada orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah ditampakkan ini loh Lailatul Qadar. Ngoten. Yang mana ketika kita berdoa bahkan nyebut sekalipun langsung ke istilahnya terkabul. Seperti Imam Nawawi itu. Jadi beliau ketika kecil tiba-tiba malam-malam itu dia cahaya terang sekali. Padahal nggak ada lampu zaman Imam Nawawi kan boten wonten lampu. Lampunya kan napa ublik niku kan boten wonten lampu ngeten niki. Nah berarti dia jumpai Lailatul Qadar itu seakan-akan dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Sama seperti saya dengar ceritanya Syekh bin Basri itu, Muhammad bin Basri As-Saghaf itu. Waktu kecil neneknya itu mimpi Lailatul Qadar. Jadi waktu kecil neneknya mimpi dan yang di sampingnya hanya Syekh bin Basri itu waktu kecil. Maka didoakan, ya Allah semoga anak ini jadi alim. Dia sekarang jadi orang alim. Padahal nggak pernah sekolah. Maksudnya nggak pernah sekolah resmi, gitu. Ya harus sekolah, harus ngaji kalau mau jadi pinter. Tapi maksudnya nggak sekolah resmi, nggak berijazah maksudnya. Tidak berijazah akademik, tapi ya pinter ngajar dokter-dokter di Arab sana. Itu dia cerita ya, itu doanya nenek saya dulu ketika beliau kecil. Berarti kan seakan-akan kebetulan kan dipilih ngoten loh kayak gitu. Nah maka kita berusaha nyari Lailatul Qadar. Nah, apakah Lailatul Qadar itu napa nggih? Kedah teng masjid, diem teng masjid mboten. Imam Nawawi itu nemuin Lailatul Qadar apa teng masjid pasan? Mboten teng daleme. Jadi ketika di rumahnya tidur kebangun lihat cahaya. Pas Lailatul Qadar itu. Napa teng masjid? Mboten. Syekh bin Basri sama neneknya itu napa pas teng masjid? Mboten. Tapi itu yang dipilih Allah nggih. Yang kayak kita gimana? Ya kita tetap yakin dapat Lailatul Qadar, jenengan sampun poso, dalu mboten maksiat, itu sudah cukup mendapatkan Lailatul Qadar. Yakin ngoten. Cuman memang ada hamba-hamba Allah yang dipilih, ditunjukkan gini loh Lailatul Qadar itu. Nah, ngoten loh. Kemudian wa zayyana suhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Jelas nggih dengan adanya puasa Ramadan. Wa zayyana masajida bil Ka'bah, dan Allah menghiasi masjid-masjid itu dengan Ka'bah. Maksudnya Ka'bah itu wibawanya, walaupun bangunannya cuma kotak gitu ya, tapi wibawanya itu mengalahkan masjid semegah apapun, sehebat apapun, jamaahnya sebanyak apapun, dibangun dengan biaya sebesar apapun, tetap kalah dengan Ka'bah. Wa zayyana kutuba bil Qur'an. Allah menghiasi buku-buku atau kitab-kitab itu dengan adanya Al-Qur'an. Wa zayyana Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan
Allah itu menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya hadis yang panjang tadi saya terangkan tadi bahwasanya Bismillah itu adalah inti dari Al-Quran. Nah, nanti dari Bismillah ulama tasawuf kan ngoten nggih. Bismillah itu intinya adalah baknya. Bak itu adalah intinya dari titiknya, wis pun niku mungkin panjang malih ngoten nggih. Nah, oke, selanjutnya niki hadis tentang keutamaan Bismillah. Qala Rasulullah SAW, idza kumtum faqulu. Kalau kalian berdiri, ngoten nggih. Fakulu, maka katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa innan nasa idza iktabukum yamna'humul malaku an dzalik. Kalau kita habis majelis, ngoten nggih. Majelis itu sesuatu duduk-duduk tapi baik, ngoten. Seperti ngaten niki, majelis ilmu, jenengan silaturahmi. Niku kan nggih lenggah-lenggah, ngoten nggih. Jenengan apa malih? Kalau teng warung kopi lenggah-lenggah, Pak. Ya mesti lenggah, lek ngunjuk kopi kan lenggah kan, ngoten. Nah, biar berkah, nggih, maos bismillah. Maksudnya apa di sini? Kalau kita bangun dari majelis, dari duduk-duduk kita niki, baik waktu silaturahmi, jenengan dahar teng warung, jenengan dahar teng dalem, jenengan ikut majelis ini, kok berdiri baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu fa innan nasa idza iktabukum, kalau ada orang nanti yang menggibai kita, ngerasani kita, ngomongin kita, mitnah kita, apa malih? Pokoknya sing elek nggih. Nah, itu yamna'humul malaku andalik, nanti ada malaikat yang mencegah orang itu. Nah, ngoten. Jadi kalau kita pengen apa nggih, terhindar dari fitnah-fitnah, dari fitnah-fitnah orang-orang yang tidak suka dengan kita, kalau kita berdiri dari duduk-duduk kita yang baik, nah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niki terakhir nggih, hadisipun yang terakhir hampir sama niki dari hadis sebelumnya. Qala Rasulullah SAW, idza jalastum majlisan faqulu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika wa qalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaktabukum. Nah, ini sama maksudnya. Kalau kita bangun dari duduk kita, atau kita pas mau duduk. Nah, di sini pas mau duduk baca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah akan terhindar dari fitnah-fitnah orang-orang yang tidak suka dengan kita. Milo yang NU ini kok mesti bibar kan, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ngoten kan. Nah, ini mengamalkan hadis ini. Cuma kan tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di hadis ini diawali Bismillahirrahmanirrahim. Pun berkatan mawon para jamaah sekalian, ini adalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Yang paling utama itu dari kajian hadis itu adalah kita mendengarkan sabdanya Nabi. Ngoten nggih. Bukan keterangan iya, tapi yang penting itu adalah mendengarkan sabdanya Nabi yang berbahasa Arab. Nah, karena Nabi kan berbahasa Arab. Ya, penjelasan pula kan tetap bahasa Indonesia untuk lebih memahamkan. Tapi inti dari kajian hadis itu, kalau saya itu yang mendengarkan sabdanya Nabi. Nah, itulah yang penting, karena kita jauh dari Nabi, kita tidak bisa melihat Nabi, kita cuma dengar katanya. Nah, kalau yang ini memang saya bacakan versi Arabnya. Jadi kita harus seakan-akan mendengarkan Nabi itu ngomong sama kita, bicara dengan kita.